Ada pembahasan yang pernah alot toh? Ya. Fraksi mana yang paling alot, Mas? Jadi sebenarnya nggak alot ya, cuma godoknya kurang suwi. Kayak gitu ya. Sampai aus. Sorry. Kalau dilihat dengan dari sisi anggaran ya mereka harus kerja keras. Oke. Artinya di situ beratnya PR dari teman-teman di kementerian itu adalah hampir semuanya. Karena beliau dalam Astacitanya di program aksinya atau 17 quick win-nya itu ya saya lupa. Tapi yang jelas di situ bagaimana beliau akan semua kesejahteraan itu pada saat di desa itu sudah sejahtera, dia akan sampai ke level nasionalnya. Sehingga di situ keinginan kami bagaimana ini bisa meninggalkan. Program-program yang masuk ke desa banyak. Disitulah kalau saya udah tahu kan? Sekarang memposisikan diri untuk benar nggak nih kementerian ini melaksanakan apa yang dimaui oleh Pak Presiden. Ada pesan tersendiri nggak, Mas Danang, dari Bapak? Secara khusus pribadi ke saya nggak ada sih. Ya, cuma yang penting kerja yang baik dan benar. Sesuai itu aja. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah langsung disambut sama narasumbernya. Iya benar. Karena kalau misalnya wajib, kalau tidak dilakukan berdosa, Ya, begitu ya Mas. begitulah. Nah, tapi saya kenalan dulu ya sama penonton. Oke, boleh. Ya, ketemu lagi dalam episode Penjaga Harapan kali ini kembali bersama aku Fani Imaniar, dan kalau misalnya kita ingat-ingat kemarin bahas apa ya? Beberapa proyek strategis, terus kemudian kebijakan-kebijakan publik. Malam ini sih kembali membahas terkait hal tersebut, tapi secara general, dan mungkin tidak sahih ya kalau tidak melihat bagaimana proyek-proyek strategis dan juga kebijakan publik ini pelaksanaannya kan butuh sebuah pengawasan. Dan pengawasan kalau secara konstitusional diatur untuk dilakukan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Langsung saja mungkin kita tanya ya, seperti apa sih dari kacamata yang bersangkutan, anggota Dewan Rakyat, tepatnya di Komisi 5 DPR Republik Indonesia bersama dengan Mas Danang Wicaksono. Selamat malam Mas Danang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Fani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makrosku salah ya Mas ya? Enggak juga sih. Yang penting niatnya ya. Insya Allah. Nah, Mas Danang apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Fani, aman. Aman, Sehat. damai, sejahtera, Alhamdulillah, amin ya, ya Rabbal Alamin. Ya. Lagi reses ya Mas? Kebetulan reses ya. Oke, nggak apa-apa ya diganggu pas lagi masa reses ini? Nggak apa-apa, konstituen merelakan kalau untuk Mbak Fani. Masya Allah. Mas, Ya. kalau sebentar, berarti reses kemarin sempat dari Dapil? Sempat ke Dapil sebentar, kemudian ke Jogja, ya ada yang ditengok-tengok lah, seperti itu. Teman-teman ada laporan apa gitu dari Dapilnya Mas Danang? Ya alhamdulillah kemarin beberapa program dari pemerintah sudah banyak yang dilaksanakan, terutama yang memang yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga atau konstituen kami, Inpres Jalan Daerah itu menjadi idola dari warga-warga dan juga keinginan dari para bupati, karena beberapa bupati itu memiliki janji kampanye, yaitu bagaimana jalan yang halus dan terang. Iya, kalau ingat-ingat misalnya jalan-jalan ke Jawa Tengah tidak semuanya mulus gitu, banyak yang gerunjel kalau katanya orang Jawa. Gluduk-gluduk. Gluduk-gluduk. Oh, ya, gitu. Gluduk-gluduk, tapi kalau terlalu sering kan juga jadinya pegel ya Mas ya, kalau kita lagi berkendara. Loh kok jadi curhat. Tapi sejauh ini gimana progresnya? Ya alhamdulillah memang di Inpres 2025 ya, tentang Inpres Jalan Daerah sudah terlaksana. Kemudian banyak impres dari pemerintahan beliau Pak Prabowo ini kami lihat sudah benar-benar menuju apa yang beliau inginkan sebagai janji kampanye. Mbak Fani monitor Astacita itu apa aja kan gitu. Selain itu kan proses untuk irigasi, untuk mensupport keinginan beliau bagaimana Indonesia biar swasembada pangan, ya alhamdulillah sudah terlaksana di banyak titik di dapil kami. Itu sudah secara spesifik berarti diutarakan spesifik Pak sudah. Presiden ya? Ya sudah. Apalagi kalau irigasi, ingat saya
masuk Inpres awal ya, Inpres nomor 2 apa ya, di bulan-bulan awal tahun 2025. Oke, Ya. berarti kan itu berangkat dari evaluasi Pak Presiden, misalnya sempat jalan-jalan termasuk ke dapilnya Mas Danang gitu, melihat bagaimana kondisi di sana, kemudian beliau kayak, nih kayaknya kurang nih, harus ditambah nih, perlu beginiin, diperbaiki apa gitu. Kalau seingat saya, beliau belum pernah turun, tapi ini merupakan aspirasi kami ya sebagai Diajak Dewan. dong. Nggak berani. Kenapa? Ya karena kami kan mengawasi kinerja beliau, walaupun benar saya satu bendera sama beliau untuk di partai, tapi yang jelas kami mencoba menjadi apa yang disampaikan Mbak Fani tadi, fungsi pengawasan. Selain itu kan kami di DPR ini kan ada 2 fungsi lagi, yaitu untuk penganggaran dan juga untuk legislasinya. Nah, alhamdulillah dalam proses penganggaran ini kan ada aspirasi yang kami sampaikan kepada eksekutif, terutama saya di Komisi 5 ini kan bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Transmigrasi, dan Kementerian Desa, serta 2 badan, BMKG dan Basarnas. Nah, kami pada saat raker selalu menyampaikan beberapa sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintahan sekarang, ya ada kami termasuk salah satu lumbung pangan di daerah Jawa Tengah. Jadi beberapa keinginan beliau ya irigasi kita usulkan, kemudian jalan-jalan yang menghubungkan distribusi logistik pangan itu menjadi bagian yang kami ikut suarakan, dan alhamdulillah sebagian besar sudah terwujud, dan akan semoga nanti di 2026, 2027 sampai selesai periode ini bisa tambah banyak lagi apa yang diinginkan dari pemerintahan Pak Prabowo bisa kami bawa ke dapil saya, yang meningkatkan kesejahteraan dari dapil saya sendiri. Sebagai masyarakat tentu saja harus mengaminkan itu, karena kan yang paling membutuhkan masyarakat ya, Mas. Oh iya Mbak, selain amin kan doa juga. Oh iya Mbak, benar-benar. Oh iya, doa. Mas, tapi sebelum kita bicara mengenai doa, jadi penasaran, kalau di Komisi 5 DPR nih dari awal Mas Danang ya ada di Komisi 5, Ya. kementerian mana yang paling punya banyak PR? Oke, jadi kalau secara garis besar banyak menyebut kami di Komisi 5 ini urusan bangun-bangun, dan ini semua memiliki PR yang besar semua, karena bagaimanapun juga apa yang diinginkan pemerintahan sekarang dalam Astacitanya ini perlu disupport infrastruktur di segala bidang. Oke, yang paling menantang deh. Tertantang semua karena beberapa ada kalau menurut saya itu pada saat kami Komisi 5 raker dengan masing-masing kementerian ini punya tugas khusus masing-masing. Yang saya kira ini menjadi harus fokus, dan kalau dilihat dengan dari sisi anggaran ya mereka harus kerja keras. Oke. Artinya di situ beratnya PR dari teman-teman di kementerian itu adalah hampir semuanya. Kalau boleh saya sampaikan ya, kalau Kementerian PU sendiri jelas itu infrastruktur. Di situ ada urusan nanti terutama yang kalau saya minta masukan dari konstituen memang jalan paling utama. Artinya di Dirjen Bina Marga banyak PR. Kemudian nanti di sana juga ada Dirjen Sumber Daya Air yang di situ sangat dibutuhkan untuk menopang tadi. Artinya swasembada pangan keinginannya ya irigasinya. Karena banyak irigasi ini kan terbagi utama, terus kemudian primer, sekunder, tersier yang sampai ke kotak-kotak lahan-lahan pertanian. Artinya di sini perlu banyak pekerjaan yang diperbaiki sehingga semua bisa taari air. Nah, pada daerah-daerah gitu. Nah, pada saat daerah-daerah yang tidak bisa diari air, terutama baik ternyata ada musim penghujan ataupun kemarau, ada yang tetap tidak bisa diairi. Akhirnya kita juga di sini Di mana, Mas? Di beberapa daerah yang agak tinggi-tinggi gersang itu, sehingga di situ perlu adanya pengeboran untuk mendapatkan air bakunya untuk proses itu. Okay. Nah, kemudian kalau di tempat lain juga kita tahu sendiri banyak kondisi non sewu prasarana strategis, karena di Kementerian PU ada Dirjen Prasarana Strategis yang artinya di situ untuk membangun sekolah, pasar, rumah sakit. Apalagi Bapak kan juga punya program sekolah rakyat ya? Nah, itu dia. Itu makanya ditambah beban berat lagi dengan adanya pembangunan baru
yang lumayan lebih terintegrasi ya, artinya sekolahnya. Kemudian nanti di perhubungan pada saat jalannya ada, itu perlu penerangan, itu di teman-teman perhubungan. Kan ada Dirjen Udara, Laut, Darat, kemudian kereta api, ya, di situ masih banyak yang perlu kerja keras dari teman-teman di Kementerian Perhubungan. Karena di beberapa daerah, terutama di pesisir itu masih berhubungan dengan perhubungan laut, jadi entah itu bentuknya dermaga, pelabuhan, karena di sisi pesisir banyak dari konstituen saya yang bekerja sebagai nelayan, di situ perlu dibukukan. Itu baru Pulau Jawa loh Mas Danang ya. Ya maksudnya kan kalau bicara mengenai dapilnya Mas Danang di Pulau Jawa, memang Pulau Jawa yang notabene pembangunannya lebih baik saat ini gitu, sampai dengan saat ini dibanding pulau-pulau yang lainnya aja masih punya banyak tantangannya. Masih banyak. Apa kabar di pulau-pulau yang lain? Betul, ya? Tapi nggak apa-apa. Katanya orang-orang tua kan kalau kita nggak dikasih beban kita nggak berusaha jadi lebih baik ya Mas Danang. Lama-kelamaan jadi program dakwah. Iya ini. Mas Danang, aku mau bahas hal yang lain sedikit ya. Mas Danang ini punya background yang cukup menarik ya. Secara teknis berarti kan besar di lingkungan yang secara ilmunya teknis gitu, insinyur, pernah di lapangan proyek, sekarang duduk sebagai anggota dewan. Nah, Mas Danang ini jadinya lebih sering ngelawan atau kritis atau lebih banyak ngiyain pemerintah? Jadi kalau dilihat dari background keilmuan, memang saya dulu sarjananya di teknik sipil, artinya benar-benar di komisi ini kalau boleh bahasa sekarang passionnya ada di situ. Artinya bagaimana kami sebagai legislatif itu mengawal apa yang dibangun ini benar-benar oke, terus tahan lama, kemudian ya bermanfaat dan nyaman. Itu adalah kalau di pembangunan kan seperti itu, terutama keamanan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ini dalam waktu dekat sudah ada kerusakan, perlu ini. Artinya kan di sini bagaimana kita bisa mengawasi proyek-proyek dari apa yang dikerjakan pemerintah ini. Kalau tahan lama kan tidak ada anggaran lagi ke situ, sehingga bisa untuk ke tempat lain. Sehingga kalau dibahasakan melawan atau pro atau apa, yang jelas saya akan menggunakan keilmuan saya untuk berproses seperti apa yang semestinya. Berarti kalau raker banyak perdebatan dong, Mas? Enggak, kami kalau raker itu sebenarnya bukan debatnya istilahnya. Ya, artinya kami di DPR, apalagi jelas-jelas. Tidak bisa dibohongin ya? Ya, live terus. Rakernya live, artinya kita benar-benar di situ. Yang pertama kalau raker, bagaimana kami menyuarakan. Terus dari teman-teman apa yang sudah dilaksanakan kementerian itu kami kritisi, kemudian beberapa kunjungan spesifik kami melihat pengawasan untuk proses pembangunannya. Jadi pas lagi pembangunan tersebut bahkan anggota dewan Mas Danang terutama juga ikutan melihat bagaimana prosesnya. Sehingga di sini bukan debat tapi bagaimana sekarang ini kolaborasi ya. Kolaborasi dalam sisi positif, artinya bagaimana kita bisa mendukung pemerintah untuk penganggarannya untuk ini, dan kita ikut membantu dalam proses, yang priority ini dulu, itu priority ini. Jadi bagaimana kita banyak diskusi lah dengan di raker itu dengan kementerian. Jadi bahasa yang kalau menurut saya tidak debat tapi diskusi. Diskusi. Yeah. Tapi diskusi kan juga bikin pusing, Mas. Kalau misalnya kita bicara DPR bukan stempel belaka, apa nggak suka bikin pusing pemerintah gitu? Nah, ya kan lagi-lagi kalau misalnya kita pengen proyek strategis ini tidak hanya berjalan tapi juga tahan lama. Betul, ya. Berarti kan harus ada pembahasan yang dalam, terus kemudian melihat kalau ada yang nggak benar pada saat pembangunannya, yang ada yang nggak benar kan berarti harus diperbaiki. Ya betul, yang artinya semua kita sesuai fungsi kami ya kita sampaikan, terus bagaimana pemerintah atau dari kementerian, dari mitra kami ini memperbaiki sesuai apa yang dari kita sampaikan. Sebenarnya kita dalam masa pengawasan ini sekedar memberikan masukan tentang spesifikasi dan apa-apa, kan ada badan atau lembaga sendiri yang ikut menentukan. Cuma kita kira-kira kadang dalam suatu raker itu kan semua
KL ini kan menyampaikan hasil pemeriksaan dari BPK, BPKP itu. Jadi disitulah kadang kita mensupport bagaimana seminim mungkin mereka mendapat catatan dari BPK sehingga benar-benar apa yang sudah direncanakan ini sesuai dengan spesifikasi yang akan dibangun seperti itu, Mbak. Oke. Ya. Nah, Mas Danang ini kan dari fraksi Gerindra ya, Jelas. partai pengusung. Jelas. Gak apa-apa, gak apa-apa. Loh, memang Siap, jelas, gitu, siap. ya. Oh, kalau misalnya kalau berhubungan sama itu jawabnya siap ya berarti ya, Mas ya? Enggak juga sih, saya sok tentara aja ini. Oke, partai utama yang mengusung Prabowo Subianto, Ya. Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi dengan jabatan Mas Danang saat ini di Komisi 5, itu bikin kerja Mas Danang lebih mudah atau jadi lebih ribet justru? Jadi karena saya terlabel dari partai yang sekarang memerintah. Dan sebagai kader dari Partai Gerindra kan sebenarnya grand design dari apa yang dilaksanakan oleh Pak Presiden ini kami sebenarnya sudah minimal tahu, paham, ya artinya disitulah kalau saya Visi-misinya udah tahu kan? sekarang memposisikan diri untuk benar nggak nih kementerian ini melaksanakan apa yang dimaui oleh Pak Presiden. Jadi model pengawasannya saya terus bukan tidak terus ini, tapi bagaimana kementerian merencanakan ABCD. Tujuannya untuk Astagita A, Astagita B, Astagita C. Kalau sudah itu ya kita tinggal oke, Anda sudah on the track. Kalau umpamanya ada yang melenceng baru kita kasih masukan. Sepengetahuan kami kalau untuk urusan ini seperti ini ya sedikit ya bukan mengajari tapi bagaimana fungsi controlling bagi saya adalah untuk menempatkan kinerja dari kementerian sebagai supporter atau supporting dari presiden ini sesuai dengan minimal apa yang saya ketahui. Benar. Bukan benar. Sesuai dengan ilmu. Iya, apa yang saya ketahui keinginan dari beliau Pak Presiden. Oke, dan sesuai dengan ilmunya, keilmuannya itu toh, ya itu Mas. ngatut juga lah. Ya. Pernah nggak sih Mas selama pembahasan gitu atau ya pembahasan terus kemudian juga pembicaraan antar fraksi gitu, Gerindra ngalah gitu sama suara atau mungkin keinginan atau masukan dari fraksi lain? Sebenarnya saya tidak cocok dengan bahasa ngalah atau tidak ngalah gitu ya. Artinya bagaimana diskusi ini biar lebih artinya mungkin banyak POV, waduh bahasa sekarang kan POV ya, point of view dari beberapa kawan-kawan lintas partai di komisi kami, ya artinya mereka sah-sah saja sebagai anggota DPR RI juga bisa menyampaikan dan itu mungkin kalau memang itu oke, ya kenapa enggak, dan dalam rangka kita tidak membela ke kementerian, tapi bagaimana ini bisa mensinkronkan. Artinya bisa kementerian bisa melaksanakan juga. Dan itu tadi yang utama saya mesti kembalikan bahwa, ya cocok ini kalau memang sesuai dengan Astagita, mengapa enggak? Kan begitu. Karena banyak kemarin disampaikan, tolong ini, terutama sebenarnya biasanya ini masalah urusan penganggaran ini kan berhubungan dengan masalah lokasi penempatan yang akan dikerjakan, gitu ya. Ini menarik di sini. Saya ingin menyampaikan juga di sini Mbak Fani ya. Di Komisi 5 itu ada sekitar 48 orang dan kalau dikonversi menjadi provinsi, mereka hanya mewakili 19 provinsi. Gak sampai 30-an. Nggak sampai 38. Nah, makanya kenapa ini saya ingin sampaikan. Jadi pada saat umpamanya saya, teman lain gitu bahwa kami mengusulkan pembangunan waduk, bendungan di kalau 48 atau anggota Komisi 5 ini hanya fokus di dapilnya, 19 provinsi lainnya sopo sing bangun kan gitu. Iyo. Ya artinya ini menjadi kadang nggak apa-apa, kami izinkanlah kami juga mengusulkan untuk daerah lain karena kita juga apalagi kami di kepengurusan partai juga memiliki kader-kader kami yang memiliki menjadi kepala daerah.
di dapil lain dan isi bahkan laporannya kan ke ngasih inputan ke kami dan kami juga memiliki sesama anggota DPR fraksi kami tapi beda komisi ha. sehingga kadang bisa ngasih inputan. Nah di situ kadang mereka pun dari teman-teman partai lain juga kadang membawa usulan itu sehingga bukan menang terus tekku bahasanya dari Jawa ini punya saya dulu atau apa gitu kan, tapi di situ akhirnya bisa kolaborasi. Ya udah yang penting bagaimana seluruh Indonesia menikmati adanya pembangunan. Tapi berarti pernah alot nih, ada pembahasan yang pernah alot toh? Ya. Fraksi mana yang paling alot Mas? Jadi sebenarnya nggak alot ya, cuma godoknya kurang suwi. Ya gitu ya. Sampai aus. Sorry. Kayak daging ya itu. Jadi kalau digodok lama, artinya ya diajak diskusi gitu. Semua partai sekarang kolaboratif, menurut saya. Artinya terbuka untuk diskusi, ya. Karena di sini mesti sampean kan mau nembak PDI toh. Mas mau di blur nggak? Mau di blur? Enggak. Jadi untuk di kedewanan teman-teman seluruh partai, suaranya enggak apa-apa. Teman-teman seluruh partai kalau sebenarnya memiliki keinginan yang sama kalau dari rekan-rekan kami mitra di Komisi 5. Semua pengen dibangun. Artinya sebenarnya tidak ada banyak yang alot sampai perlu digodok terus. Tapi bagaimana ini kita pemerataan pembangunan. Oke. Mas Danang sudah biasa diwawancara sama jurnalis, jadi jawabannya ini sangat-sangat aman. Tapi kebaca gitu tadi arahnya kemana gitu, nggak enak aku. Mas, berarti kalau boleh tahu terakhir kali ngobrol sama Pak Presiden kapan Mas? Nah ini, saya ini karena ditugaskan atau menjadi anggota DPR RI, ya artinya kan jadi kami itu punya grup lah ya, grup WhatsApp, grup chat. Tapi juga nggak sama Pak Prabowo ya, sama Bobi. Oh enggak juga. Suka kucing nggak sih Mas? Apa? Suka kucing kan? Suka kucing. Oh suka. Ya. Berarti Bobi pernah? Enggak, saya yang Yononya. Iki sopo kucingnya sopo lagi sama. Kucingnya sopo. Enggak. Jadi artinya kami ada tim di saya yang artinya itu kadang kalau instruksi beliau sebelum kita menjabat ini kan kami satu grup yang di kepengurusan partai. Kadang kalau instruksi kan kadang di situ. Jadi komunikasinya setiap hari setiap jam muncul mulu ya, aplikasinya ada seperti ini kita kondisikan ya. Artinya walaupun saya sekarang banyak fokus di Senayan untuk proses-proses kedewanan ya kami tetap mengupdate. Kalau ketemu fisik terakhir kali pada saat kami dikumpulkan beliau ya. Fraksi Gerindra dikumpulkan oleh Pak Prabowo di Hambalang. Ya memberikan taklimat kalau nggak salah menjelang 1 tahun kemarin ya. Atau setelah 1 tahun pemerintahan beliau. Artinya kita diberikan taklimat lagi oleh beliau bagaimana kembali atau biasanya kalau saya ini atau kami di Gerindra ini kalau dipanggil oleh Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina kami, itu artinya recharge untuk bagaimana kita mengingatkan ke idealisme kita bahwa kita berpartai untuk apa, itu di recharge lagi. Dan sekarang sudah beliau menyampaikan kalau berada di kekuasaan, sekarang sudah bisa ABC, kita bagaimana itu diupdate oleh beliau dan apalagi saya yang di sisi kedewanan juga bagaimana untuk mensupport secara legislatifnya. Ya. Ada pesan tersendiri nggak, Mas Danang, dari Bapak? Secara khusus pribadi ke saya nggak ada sih. Ya, cuma yang penting kerja yang baik dan benar. Sesuai itu aja. Ya. Nggak ada kayak membahas semacam situasi terkini saat ini di Indonesia, terus kemudian kalau kita lihat kan kalau itu masuk dalam bagaimana kegiatan. Ya internal lagi, maksudnya lokal, nasional Indonesia, termasuk geopolitik yang di internasional juga beliau menyampaikan kondisi-kondisinya, artinya kewaspadaan, kemudian bagaimana kita tetap fokus pada niat kita berpartai di Gerindra ini apa, selalu beliau menjadi pesan-pesan secara umum kepada seluruh kader kami. Ya. Ada yang apa ya namanya,
Nggak tahu sih kalau misalnya kita bicara mengenai seorang pemimpin kan pasti beliau juga punya catatannya sendiri, evaluasi tersendiri terkait dengan bagaimana kader-kader dari Partai Gerindra bisa menyukseskan visi dan misi beliau. Yes. Ada semacam apa ya namanya? Untuk Komisi 5 DPR sendiri deh, Mas Danang, ada yang beliau tekankan untuk yang ini harus dilaksanakan lebih dulu gitu, jadi prioritas dibanding yang lain. Karena kan harus ada tahapan kan kalau kita mau fokus, kalau kita mau sukses. Kalau saya sendiri ya memperhatikan apa yang disampaikan beliau itu semua prioritas. Artinya memang ini yang selalu kita percayai bahwa kondisi Indonesia harus segera apakannya tuh ABCD-nya sudah sebenarnya ada. Dan terutama saya di Komisi 5 ini, ya apa yang sekarang menjadi fokus beliau ini semua harus dalam waktu yang time frame yang sama untuk dilaksanakan semuanya, Mbak Fani. Tapi sulit nggak sih Mas untuk bertemu langsung dengan beliau? Maksudnya ya kan logikanya sebagai kader partai utama gitu. Susah nggak sih untuk bertemu dengan beliau gitu? Saya kader partai baik-baik saja, nggak utama juga sih sebenarnya. Partai utama pendukung beliau seperti Presiden maksudnya gitu harus jelas. Ya yang penting kami ada pimpinan kami terutama yang di DPR RI juga ada, kemudian secara kepartian juga ada, dan di situ kadang instruksinya di situ, dan sebenarnya karena saya tidak ada terus harus ketemu presiden seperti apa tiap hari gitu, enggak juga, akhirnya kenapa nunggu di perintah. Enggak nyaman kah? Kalau ketemu bos kan biasanya memang tupoksi saya nunggu diinstruksikan saja sebenarnya kalau untuk urusan kepartean. Biasanya kan kalau ketemu sama bos rikuh gitu, ini enggak ya? Ya kalau rikuhnya wajar loh Mbak ya sama pimpinan, ya sebenarnya enggak ke arah rikuh ya, ke bagaimana kita menghormati beliau, bagaimana kami selalu menempatkan beliau sebagai patron kami. Karena Ketua Dewan Pembina ya kami mencoba menempatkan beliau selayaknya, kondisinya seperti itu. Ya. Oke. Ya. Jadi sampean mau belok apa lagi? Enggak gitu ya? Oh enggak. Aku cuma penasaran aja, soalnya aku juga belum pernah ketemu langsung sama beliau. Oh iya kan? nanti kalau sebagai masyarakat lagi-lagi sebagai rakyat yang belum pernah ketemu langsung sama beliau kan jadi penasaran seperti apa sih sebenarnya sosok beliau sebagai Presiden Republik Indonesia di mata khususnya orang-orang yang hitungannya dalam lingkungan terdekat. Udah diplomatis belum Mas aku jawabnya? Menarik. Oke, Mas Danang. Ini sebenarnya udah masuk ke pertanyaan menuju closing. Jadi Mas Danang mungkin juga sekaligus bisa menyiapkan kira-kira closingnya seperti apa yang asik gitu ya. Kayak program stand up kita nih. Enggak juga. Mas, kalau kita tarik garis atau kita lihat ke 5 tahun ke depan. Mas Danang ingin publik menilai pemerintahan Pak Presiden ini dari indikator apa? Ingin publik melihat dan juga menilai pemerintahan Prabowo Subianto ini seperti apa? Jadi saya terutama sebagai warga Gerindra ya, bagaimana kami berpartai ini diawali dengan kita masih menganggap bahwa tujuan kita menjadi negara ini belum terpenuhi. Artinya di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan ada 4 tujuan nasional yang artinya minimal di kepemimpinan beliau menuju untuk semua ketujuan nasional itu dipenuhi, sudah terjadi ada agenda yang lebih fokus ke sana. Apa misalnya? Jadi kalau kita lihat 4 tujuannya itu yaitu melindungi segenap tumpah darah, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia, ya artinya di sini penjabarannya panjang sekali. Bagaimana rakyat terlindungi, negara aman, stabilitas politik aman, kemudian kesejahteraan uang kita juga aman. Itu ikutan. Saya kira ikutan bagaimana kalau kita semuanya nanti stabil, kemudian dari stabilitas politik, stabilitas negara, tidak ada gangguan dari asing, arahnya bagaimana kita bisa membangun lebih baik lagi. Banyak program beliau, apakah nanti tentang bagaimana kita menggerakkan, karena beliau dalam Astagitanya di program aksinya atau
17 quick win-nya itu ya saya lupa. Tapi yang jelas di situ bagaimana beliau akan semua kesejahteraan itu pada saat di desa itu sudah sejahtera, dia akan sampai ke level nasionalnya. Sehingga di situ keinginan kami bagaimana ini bisa meninggalkan. Program-program yang masuk ke desa banyak. Makanya saya selalu di Komisi 5 ini selalu menyampaikan Kementerian Desa harus menjadi koordinator. Karena dari kementerian-kementerian lain banyak program masuk ke desa. Koperasi Merah Putih, kemudian nanti bagaimana SPPG ini PGN makan bergizi gratis ini bisa menjadi sinergi dari Koperasi Desa Merah Putih ini untuk mengisinya di situ. Kemudian bagaimana program-program tadi irigasi jalan yang di daerah tadi masuk ke menyinggung ke daerah desa juga. Ini menjadi harus bisa memastikan Kementerian Desa ini menjadikan apabila ada program masuk situ menjadikan desa naik kelas. Dari yang mungkin tertinggal menjadi berkembang. Nanti yang berkembang bisa mandiri. Nah, desa mandiri sebisa mungkin nanti tujuannya kalau sudah desa mandiri semua, ya artinya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri di desa, artinya kan seluruh Indonesia swasembada. Nah, inilah tujuan tadi memajukan kesejahteraan umum, bagaimana melihat perekonomian di level daerah. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, jelas sekolah. Pak Prabowo terutama sekolah, bagaimana selain infrastruktur sekolahnya, bagaimana tadi itu MBG untuk memberikan asupan kepada peserta didik. Kalau bahasa PGN itu adalah penerima manfaat, baik itu nanti dari 3B-nya ibu menyusui, ibu hamil, balita. Nah di situ karena kenapa itu penting, karena pada saat menyusui ini, pada saat hamil ini kan mengandung, yang mengandung anak. Di situ posisi adalah sangat membutuhkan gizi tinggi, nutrisi tinggi. Di situ makanya perlu ada asupan lebih stabil lagi, sehingga dari kandungan saja kita sudah disiapkan. Yang sudah lahir penerima manfaat terus disitulah 3. Kalau ikut menjaga ketertiban dunia pasti Indonesia sudah melaksanakan. Sehingga lagi hari gini Mas. Oh iya. lagi seru-seru ini. Gimana nih? Ya, artinya 4 tujuan nasional ini kalau memang sudah terwujud, artinya saya ingin di pemerintahan Pak Prabowo kalau dari rentang waktu mungkin tanda kutip hanya sampai 2029 untuk periode ini, dan saya berdoa semoga periode depannya juga beliau masih sehat dan untuk bisa memimpin kita lagi. Tapi untuk mengarah ke sana, kalau saya inginnya gitu sih. Ya. Gak apa-apa Mas, di sini memang kita menginginkan narasumbernya untuk jujur. Oh iya, jujur, malah jadi jaksel ya. Jadi disitulah Mbak, jadi keinginan ke depan pemerintahan Pak Prabowo ini dengan asta-citanya, kalau memang bisa alhamdulillah. Karena kalau di rap keinginan beliau itu singkat ya, sumber pangan, energi, air. Kemudian kepada rakyatnya bisa menjadi manusia yang unggul. Nah, kalau nggak bisa Mas Danang, apakah DPR juga mau bertanggung jawab? Ya karena ini kita ini menganut ras politika yang artinya DPR di sini harus, bahasa saya dari tadi adalah kolaborasi. Sehingga benar-benar kita 3 fungsi dari legislatif ini benar-benar dilaksanakan. Regulasinya bagaimana, undang-undangnya, kalau memang perlu ada perubahan-perubahan untuk lebih mempercepat proses-proses itu ya mengapa tidak. Karena semua yang kalau saya pastikan, semua yang ada di Asta Cita itu pasti baik. Sehingga bagaimana nanti secara regulasi kita legislasinya baik, ikut mensupport, kemudian nanti kita secara penganggarannya juga mensupport beliau seperti program-programnya, dan kita juga bertindak sebagai pengawas untuk controlling program-program beliau. Yang penting optimis dulu ya Mas Danang. Oh jelas ya, karena optimis itu adalah iya. Tadi pasti mau ngomong, cuma basis ininya apa ya, hadis atau datanya apa ya gitu. Enggak. Oke Mas Danang, boleh mungkin buat closing statement, karena yang nonton episode ini tidak hanya generasi kita aja Mas. Gitu, masih ada yang generasi di bawah-bawah nih, Gen Z, dan juga khususnya yang diharapkan sama Pak Prabowo juga menjadi generasi emas di tahun 2045. Ya. Ada pesan apa Mas Danang? Jadi insinyur seperti Mas Danang? Enggak juga. Yang jelas saya selalu menekankan beliau
untuk menekankan apa yang disampaikan beliau. Jadi kalau umpamanya tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Wis ngono wae. Ganggu dalam arti apa nih? Wih, enak nih jadi. Jadi Gini kan kita diterusin. kalau beliau selalu bilang bermanfaat pada orang lain, bantulah sekitarmu. Kalau nggak bantu sekitar semuanya ya 10 orang. Kalau nggak bisa bantu 10 orang, bantu 1 orang. Kalau tidak bisa membantu pun jangan mengganggu atau menyakiti orang lain. Kalau ada yang ganggu sama nyakitin, diapain, Mas? Ya silahkan pihak berwajib untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di konstitusi negara. Baik, Mas Danang, aku sudah dikode, sayang sekali durasinya. Ini nggak bisa ditambah apa 1 jam lagi? 2 jam? Jangan. Sampai malam? Nanti kita terusin aja kalau begitu ya lewat ngopi berikutnya. Oke, Terima kasih thank Mas you. Danang sebelumnya atas waktunya dalam Thank you, episode Mbak kali Fani. ini. Ya. Jangan bosan-bosan ya untuk diganggu lagi ya. Oke, terima kasih. Saya terhormat diundang ke Saya yang juga terhormat agenda punya ini. kesempatan untuk berdialog bersama dengan Mas Danang. Nanti kita Thank you, mungkin Mbak pas Fani. lagi masa reses selanjutnya, Mas Danang kita gangguin lagi ya. dari langganan ini. Baik, Mas Danang terima kasih sekali lagi. Nanti kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Sehat-sehat selalu karena sehat adalah hal Sama-sama, yang utama. Mbak. Ya, Dan oke. juga supaya bisa langsung bisa mengawasi ke depannya program-program Insya Allah. Ya. strategis dari Pak Presiden Prabowo Subianto, karena kan kebijakan yang baik itu kan bukan cuma niat ya Mas, tapi bagaimana pengawasannya juga berjalan dengan Betul, baik. Mbak. Ya. Aziz. Thank you sekali. Ya. Kan jadi kampanye. Dan demikian episode podcast Penjaga Harapan kali ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas. Asik. Saya Fani Imanir pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Matur nuwun. Danang pegang lagi. Thank you, Mbak Fani. Ya. Sama-sama Mas Ya. Danang.